Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang seni musik. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ayu Nilasari. Yang kedua akan disampaikan oleh Umi Saidah Khairiyah. Dan yang ketiga akan disampaikan oleh Hayati Surainiasih. Musik adalah suatu cabang seni yang tergolong dalam jenis pertunjukan. Dalam bunyi-bunyi musik terdapat 3 faktor, yaitu waktu, ruangan, dan tenaga. 3 faktor ini akan lebih jelas ketika Anda memainkan ritme musik, memainkan melodi, ataupun ketika bernyanyi. Musik merupakan lembaga suatu keindahan suara yang dinikmati melalui indera pendengar. Jadi, kesimpulan dari musik adalah seni suara yang mengandung irama yang beraturan keharmonisan nada dan didengarkan dengan indera pendengar. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis musik yang disampaikan oleh Umi Saidah Khairiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua tentang jenis musik. Peran musik adalah sebagai media ekspresi, komunikasi, bermain, berpikir kreatif, dan pengembangan bakat. Secara sadar bahwa musik dimiliki oleh semua bangsa di dunia sejak zaman dahulu kala. Musik digunakan dalam berbagai kegiatan dan suasana kehidupan manusia seperti dalam upacara keagamaan, upacara adat, untuk hiburan, untuk tontonan, dan untuk pendidikan. Musik sendiri dapat digolongkan menjadi 4 jenis musik. Nah, yang pertama itu jenis musik menurut sumber bunyinya. Nah, di dalam jenis musik menurut sumber bunyinya itu ada 2, yaitu yang A, musik vokal. Musik vokal berasal dari kata vous yang berarti suara yang dihasilkan oleh organ tubuh makhluk hidup, yakni manusia dan binatang. Yang B, musik instrumental. Musik instrumental ialah musik yang sumber bunyinya bukan berasal dari makhluk hidup tetapi berasal dari benda atau alat musik yang dapat menghasilkan suara atau bunyi. Yang kedua, jenis musik yang kedua berdasarkan proses penciptaan. Di musik seni ialah musik yang diciptakan untuk keindahan musik itu sendiri. Contohnya kayak unyo-unyo dari Jawa Tengah yang diantaranya memainkan lagu-lagu atau gendi-gendi. Kalau musik programatis adalah musik yang diciptakan untuk kepentingan kebutuhan mengiringi sebuah karya musik serta memiliki rancang yang programatis. Contohnya iringan musik programatis untuk tari balet, opera, dan drama. Biasanya tuh musik programatis itu beranjak dari cerita atau ide tertentu. Jenis musik yang ketiga yang lahir berdasarkan tatanan masyarakat. Dalam bahasa ini yang perlu diketahui adalah pengertian jenis musik klasik dan tradisional. Pengertian musik klasik adalah musik yang muncul pada zaman klasik di Eropa dengan tokohnya, komponis seperti Wagner. Jenis musik yang keempat menurut fungsinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, musik memiliki fungsi yang lebih luas. Menurut kegunaannya, musik dapat ditinjau dari berbagai sudut. Salah satunya adalah faktor sugesti yang juga memiliki peranan yang cukup signifikan. Seperti satu, digunakan untuk menghibur. Yang kedua itu digunakan pada upacara bendera merah putih.
ibadah kelahiran, kematian, pernikahan, panen, keperluan upacara yang lainnya. Saya Hayati Srani Asih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur seni musik. Unsur-unsur seni musik adalah yang termasuk dalam unsur-unsur seni musik adalah bunyi beserta elemen-elemennya yang membentuk seperti nada, nilai-nilai nada, ritme, ketukan, birama, tanda sukat atau metrum, dan tempo. Yang pertama, nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Nada sering dipertukarkan penggunaannya dengan not. Nah, not ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu not angka, not huruf, dan not balok. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai nada. Panjang pendek suatu nada yang berbunyi disebut juga dengan durasi. Selanjutnya yang ketiga adalah ritme. Ritme adalah perulangan bunyi secara terus-menerus menurut pola tertentu. Yang keempat adalah ketukan. Ketukan dapat diartikan bunyi gerakan yang teratur, seperti misalnya orang berjalan dan detik, jarum jam, atau sebagainya. Lalu saat kita mendengarkan musik itu seperti mengikuti hentakan kaki atau tepuk tangan. Yang kelima yaitu birama atau measure, istilah yang digunakan untuk menetapkan jumlah kelompok ketukan. Yang keenam adalah tanda sukat atau metrum. Tanda sukat adalah tanda yang menunjukkan skema dasar ketukan berdasarkan nilai atau harga not. Tanda bilangan pecahan di mana angka pembilang ini seperti 22, 34, 44, 68, dan 78. Angka pembilang tersebut menyatakan jumlah ketukan dalam setiap birama, dan angka penyebut menunjukkan nilai nota sipa dan setiap ketukan. Yang ketujuh adalah tempo. Tempo adalah tanda yang menunjukkan cepat atau lambatnya ketukan atau gerak lagu yang dapat diukur dengan suatu alat yang dinamakan metronom. Macam-macam tanda tempo yaitu seperti largo, adagium, moderato, andante, vivace, allegro, dan presto. Selanjutnya, bunyi dan elemen-elemennya. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi, suatu seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi menurut waktu. Kita membedakan musik dari bunyi-bunyi lain dengan mengenali 3 komponen bunyi yang musikal, yaitu pitch, dinamik, dan warna suara. Yang pertama adalah pitch. Pitch adalah tinggi rendah relatif yang terdengar dari suatu bunyi. Pitch suatu bunyi ditentukan oleh frekuensi dari getarannya. Semakin cepat frekuensinya, maka semakin tinggi pitch. Lalu sebaliknya, jika semakin lambat frekuensi, maka semakin rendah pitch. Yang kedua yaitu dinamika. Dinamika adalah tingkat kekerasan dan kelembutan dalam musik. Kekerasan yang berhubungan dengan amplitude getaran yang dihasilkan bunyi. Yang ketiga adalah warna suara. Warna suara adalah perubahan-perubahan pada dinamik seperti perubahan pada warna suara yang menciptakan keberagaman dan kekontrasan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih.